Hai, aku stres. Aku stres. Sarafino menjelaskan bahwa stres merupakan suatu kondisi yang dihasilkan ketika transaksi antara individu dengan lingkungan yang menyebabkan individu tersebut merasakan adanya ketidaksesuaian baik nyata maupun tidak. Safar pula mengartikan stres sebagai gangguan dari pikiran dan tubuh dalam merespon tuntutan-tuntutan. Dengan demikian, stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Penyebab stres. Stres sebenarnya merupakan reaksi yang baik karena bisa membantu seseorang menyadari situasi yang berbahaya atau mengancam sehingga berusaha untuk keluar dari situasi tersebut. Saat mengalami stres, tubuh akan secara alami melepaskan hormon yang disebut kortisol dan adrenalin. Penyebab umum seseorang mengalami stres antara lain berada di bawah banyak tekanan, menghadapi perubahan yang besar, khawatir akan sesuatu, tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi sesuatu, memiliki tanggung jawab yang besar, tidak memiliki cukup pekerjaan dan aktivitas, dan masa-masa yang tidak tentu. Jenis-jenis stres. Robbins 2001 menyatakan bahwa stres dapat berpengaruh positif maupun negatif. Stres yang membangun disebut sebagai eustress dan stres yang menjadi ancaman disebut distress. Safar 2000 membagi stres menjadi 3 jenis, yaitu 1. New stress, merupakan jenis stres yang netral dan tidak merugikan. 2. Distress, terjadi pada saat tuntutan terlalu besar atau terlalu kecil. Simptom distress dapat berupa kurangnya daya konsentrasi, tangan gemetar, sakit punggung, cemas, gugup, depresi, mudah marah, dan mempercepat cara bicara. 3. Positive stress adalah jenis stres yang dapat membantu untuk mengerjakan hal-hal tertentu. Misalnya, positive stress membantu seseorang untuk mengerjakan suatu tugas dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya, gejala-gejala stres. Gejala stres yang biasanya timbul menurut Robbins dapat dibagi menjadi 3, yaitu gejala fisiologis, gejala psikologis, gejala perilaku. Komplikasi stres. Stres yang dibiarkan berkepanjangan bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan loh. Contohnya, jantung, masalah berat badan, depresi, kanker, dan gangguan imun. Pencegahan stres. Stres terkadang memang sulit dihindari. Itulah mengapa mengetahui cara mengatasi stres sangat penting. Karena bila stres dibiarkan berkepanjangan dapat menimbulkan masalah kesehatan. Pengobatan stres meliputi perubahan gaya hidup, relaksasi, dan psikoterapi. Perubahan gaya hidup yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres antara lain: 1. Menerapkan pola makan dengan gizi seimbang. 2. Berolahraga secara rutin. 3. Mengurangi konsumsi kafein seperti kopi atau teh. 4. Tidur yang cukup, tidak begadang. 5. Melakukan kegiatan yang disukai. 6. Hindari konsumsi alkohol dan narkoba. Selain dengan mengubah gaya hidup, stres juga bisa diatasi dengan melakukan relaksasi seperti meditasi, aromaterapi,
elemennya sebagai salah satu intervensi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan sehari-hari dengan individu ataupun kelompok atau keluarga atau komunitas yang mencoba untuk melakukan optimalisasi kualitas hidupnya dan meningkatkan kesehatan fisik, sosial, komunikatif, emosional, intelektual, spiritualnya, serta kondisi well-being dirinya. Edwards 2017. Terapi musik pula dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas terapeutik yang menggunakan musik sebagai media untuk memperbaiki, memelihara, mengembangkan mental, fisik, dan kesehatan emosi. Terapi musik merupakan terapi yang dilakukan menggunakan musik dan aktivitas musik untuk memfasilitasi proses terapi dalam membantu kliennya. Sebagaimana halnya terapi yang merupakan upaya yang dirancang untuk membantu orang dalam konteks fisik atau mental. Terapi musik mendorong klien untuk berinteraksi, improvisasi, mendengarkan, atau aktif bermain. Campbell 2001 selanjutnya menerangkan bahwa musik memiliki beberapa manfaat nih, yaitu 1. Musik menutupi bunyi dan perasaan yang tidak menyenangkan. 2. Musik dapat memperlambat dan menyeimbangkan gelombang otak. 3. Musik dapat mempengaruhi pernapasan. 4. Musik mempengaruhi denyut jantung, denyut nadi, dan tekanan darah. 5. Musik mengurangi ketegangan otot dan memperbaiki gerak serta koordinasi tubuh. 6. Musik juga mempengaruhi suhu tubuh. 7. Musik dapat mengatur hormon-hormon yang berkaitan dengan stres. 8. Musik dapat memperkuat ingatan dan pelajaran. 9. Musik mengubah persepsi kita tentang waktu. 10. Musik dapat memperkuat ingatan dan pelajaran. 11. Musik dapat meningkatkan produktivitas. 12. Musik meningkatkan asmara dan seksualitas. 13. Musik merangsang pencernaan. 14. Musik meningkatkan daya tahan tubuh. 15. Musik meningkatkan penerimaan tak sadar terhadap simbolisme. 16. Musik dapat menimbulkan rasa aman dan sejahtera. Lab et al. Yang menyebutkan bahwa mendengarkan musik klasik dan dipilih sendiri secara signifikan dapat menurunkan kecemasan, stres, kemarahan, dan dapat meningkatkan relaksasi dibandingkan dengan mereka yang duduk